A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Istri Lawan Selingkuhan. Cerita ini ditulis oleh Resti Anjayani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mereka semakin panik saat mendengar sindiranku. Mereka berdua terlihat panik saat mendengar sindiranku mengenai pembunuhan Alia. Jelas di wajah mereka menyiratkan kecemasan. Sudahlah, diam. Jangan bahas itu lagi. Tenang saja, tidak akan terjadi apapun. Alia sudah meninggal. Mustahil arwah orang yang sudah meninggal kembali lagi, ucap Mas Haris mencoba menenangkan Lisa. Tapi Mas, aku harus pergi. Sebaiknya kau segera sembuh. Aku tak punya waktu untuk mengurusimu di sini, ucap Mas Haris kesal. Mas Haris membawaku keluar ruangan, lalu menyuruh seorang wanita untuk menjaga Lisa selama berada di rumah sakit. Wanita itu tak lain adalah ibu kandungnya Lisa. Mas, aku gak mau di sini sendirian. Aku ingin pulang ke rumah. Aku takut, teriak Lisa. Mas Haris tetap pergi tanpa menghiraukan rengekan Lisa. Bagaimana ini, Bu? Suamiku sudah pergi. Lisa menangis layaknya anak kecil yang sudah kehilangan mainan kesayangannya. Melihat hal itu, Yulia bergegas menghampiri putrinya, lalu menarik Lisa ke dalam pelukannya. Kamu tenang saja. Ibu sekarang sudah ada di sini untuk membantumu menyingkirkan wanita itu, ucap Yulia, ibunya Lisa. Yulia yang melihat keributan itu hanya bisa melihat putrinya tengah terluka dan diperlakukan kasar oleh suaminya. Ia kemudian tak sengaja melihatku sedang tersenyum saat melihat cara Mas Haris memperlakukan Lisa. Yulia mengepalkan tangannya. Kehancuran putrinya terjadi karena wanita yang tidak jelas asal-usulnya sepertiku. Singkat cerita, Yulia keluar dari mobilnya bersama dua laki-laki bertubuh besar. Ia membuka kacamata hitamnya, lalu menatap rumah kontrakan berpetak. Pesuruhnya mendapatkan informasi jika dulu aku tinggal di salah satu rumah kontrakan di sini. Maaf, sedang cari siapa? Tanya seorang wanita parubaya, pemilik kontrakan. Apa ibu tahu wanita yang tinggal di kontrakan ini? Namanya Amira, tanya Yulia. Amira. Wanita setengah baya itu berpikir. Sepertinya tidak ada. Dulu ada seorang gadis yang tinggal di pojok sana. Dia tidak bergaul, apalagi bicara pada orang-orang. Dia hanya tinggal di sini sebentar saja. Namun beberapa bulan yang lalu, dia pindah. Ada seorang laki-laki kaya menjemputnya. Katanya, lelaki itu calon suaminya, ucap pemilik kontrakan itu. Yulia mengangguk. Itu benar pasti Amira. Tapi namanya bukan Amira.
Dia hanya bilang namanya sekali saja, tapi saya lupa. Maklum sudah tua, ucap wanita itu. Yulia mendapatkan petunjuk. Dia merasa memang ada yang tidak beres pada Amira. Nyonya, kami juga mendapat informasi jika wanita ini pernah dirawat di rumah sakit. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan wanita ini kedapatan mengawasi menantu Nyonya, kata pesuruh Yulia. Tetap cari tahu wanita itu. Saya benar-benar merasa penasaran, ucap Yulia. Yulia beralih menatap pria bertubuh tambun. Informasi apa yang kau dapatkan? Tanya Yulia. Wanita ini pernah melakukan operasi wajah di rumah sakit ini. Namun pihak rumah sakit tidak bisa membocorkan identitas Amira, sebab itu sudah ada dalam perjanjian, jelas lelaki tambun itu. Yulia mengangguk. Dugaannya semakin kuat. Di mana dokter yang melakukan bedah wajah itu? Tanya Yulia. Dokter itu sudah lama pindah, Nyonya. Yulia menghela nafas panjang. Lalu bagaimana dengan Kerry? Kenapa dia tidak berhasil mencelakai Amira? Saya belum mendengar kabar tentangnya. Tanya Yulia tentang laki-laki yang disuruh mencelakaiku. Kami ingin menyampaikan berita ini pada Nyonya. Sebenarnya Kerry sudah tewas tenggelam. Mayatnya dan mobil yang dipakai jatuh ke dalam sungai malam tadi. Apa? Yulia sangat kaget. Kenapa pesuruhnya bisa tewas? Kami juga mendapat kiriman pesan singkat ini dari nomor yang tidak kenal. Lelaki itu memperlihatkan layar ponselnya yang menggambarkan isi pesan bernada ancaman. Yulia melihatnya tanpa berkedip. Kalian semua akan segera melihat kematian. Inilah dendamku. Aku akan membunuh siapapun yang telah meluluh lantahkan kehidupanku. Kalian akan tahu siapa aku sebelum jantung kalian akan kutarik keluar. Sementara di tempat lain, Lisa terbaring lemah di rumah sakit. Dia kini bagaikan pesakitan yang sedang menunggu ajalnya tiba, dalam keadaan kesepian dan menyedihkan. Suara dering ponsel membuyarkan lamunannya. Dia pun mengambil ponsel yang tak jauh dari sampingnya. Iya Bu, ada di mana? Ibu sudah mendapatkan bukti siapa itu Amira. Semua bukti mengarah pada seseorang, ucap Yulia. Siapa? Tanya Lisa mengernyitkan alisnya. Alia. Lisa tertawa mendengar pernyataan ibunya itu. Bu, kan aku sudah bercerita kalau Alia sudah tewas dan jasadnya sudah dibuang ke sungai. Tidak mungkin itu dia. Kalau dia sudah meninggal, lalu di mana mayatnya? Apa sudah ditemukan? Mayatnya memang tidak ditemukan, tapi aku yakin dia pasti sudah meninggal. Dia tidak mungkin selamat. Aku sendiri yang menusuknya dari belakang, dan Mas Haris yang melemparkannya ke dalam sungai, kata Lisa bersikeras. Bodoh, dia masih hidup. Wanita yang datang dalam kehidupanmu dan membawa dendam itu bukan Amira, tapi Alia. Dia selamat dari insiden itu dan mengubah wajahnya, ucap Yulia. Lisa terperanjat kaget
mendengar penjelasan ibunya. Sungguh dia tidak menyangka bahwa Alia masih hidup untuk menuntut balas dendam. Singkat cerita, malam telah datang. Seharian penuh Yulia menyelidiki tentang Amira. Ia sudah memiliki sedikit bukti untuk dijadikan prasangka. Para pesuruhnya pamit pulang. Yulia sengaja tidak langsung menemui Lisa ke rumah sakit, tapi dia datang ke rumah untuk memberikan bukti itu pada Mas Haris. Yulia melangkah masuk. Tubuh dan pikirannya cukup lelah. Ia pun menutup pintu, kemudian menaiki tangga menuju lantai 2. Dia sudah tidak sabar untuk menunjukkan siapa itu Amira yang sesungguhnya pada Mas Haris. Yulia terkejut saat tiba di lantai 2. Saat melihat seorang perempuan yang mirip dengan Lisa duduk di sofa. "Sayang, ibu pikir kamu masih di rumah sakit. Kenapa kamu tidak mengabari kalau akan pulang?" tanya Yulia sembari melangkah mendekati perempuan itu. "Berhentilah mencari tahu tentang Amira, karena nantinya kau akan menyesal," ucapku yang langsung menoleh pada Yulia. "Amira?" Yulia terkejut. Aku menoleh sambil tersenyum. Kemudian aku berdiri menghadap Yulia yang kini berdiri di hadapanku. "Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Sekarang permainanmu sudah berakhir," ucapnya beringsut mundur. "Haris, Haris!" panggil Yulia ketakutan. Tak ada jawaban. Rumah terasa hening, seolah tidak ada orang lain di rumah ini. "Jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kita membuat satu permainan dulu sebelum kau menyudahi permainanku?" kataku sambil tersenyum menyeringai. Apa maksudmu?" tanya Yulia ketakutan. Aku memeluknya lalu berbisik, membuat Yulia melotot saat mendengar bisikanku. Jantungnya berdegup kencang. Mas Haris memarkirkan mobilnya di depan rumah. Wajahnya terlihat lesu karena lelah setelah pulang meeting malam hari. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mas Haris berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai 2. "Sayang, Mas sudah pulang. Kok lampunya mati?" tanya Mas Haris saat melihat lampu di lantai 2 dalam keadaan mati. Tak ada jawaban. Mungkin Amira sudah tidur, pikir Mas Haris. Ia pun menghidupkan lampu saat ia hendak kembali berjalan menuju kamar. Betapa terkejutnya dia saat melihat tubuh seorang perempuan telungkup di lantai. Mas Haris mendekatinya lalu membalikan badan wanita tersebut. "Ibu!" Mas Haris semakin terkejut saat memeriksa nafasnya yang tidak terasa dan detak jantungnya yang sudah tidak ada. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Amira!" Aku melangkahkan kaki mendekati Mas Haris yang sedang menangis di hadapan mayat ibu mertuanya. "Ada apa, Mas? Apa yang terjadi?" tanyaku. Ibu meninggal. Aku baru datang dan menemukan dia sudah tergeletak di lantai," kata Mas Haris menjelaskan. "Ya sudah, kalau begitu kita telepon polisi saja, Mas,"
kataku mencoba menenangkan suamiku. Aku takut, Amirah. Aku takut pada polisi. Takut pada polisi. Kematian ibunya sudah terdengar oleh Lisa. Keadaannya semakin terpuruk saat mendengar kabar duka itu. Kenapa ibu bisa meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Lisa bertanya-tanya. Saya dengar ibu Mbak Lisa meninggal karena serangan jantung, ucap Surti sambil menggendong Yuna. Ibu tidak mungkin. Ibu tidak punya riwayat penyakit jantung. Dia baik-baik saja. Bahkan dia sempat menelponku tadi siang. Lisa tak percaya ibunya meninggal secepat itu. Mbak Lisa yang sabar ya, ucap Surti. Berkali-kali dia menelpon Mas Haris, namun tidak diangkat. Bahkan pesan singkatnya pun tak dihiraukannya. Di saat seperti ini pun, Mas Haris tidak menjenguk Lisa dan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya pada mertuanya itu. Lisa merasa kemungkinan untuk merebut suaminya kembali adalah hanya angan-angan belaka. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Lalu ia teringat perkataan ibunya di telepon sesaat sebelum meninggal yang mengatakan bahwa Amira adalah Alia. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan kematian ibunya? Benarkah ibunya meninggal karena serangan jantung atau karena dibunuh? Setelah seminggu berlalu, akhirnya Mas Haris datang menjenguk Lisa. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi sedih ataupun kehilangan. Ia datang bersamaku ke rumah sakit. Lisa berusaha tersenyum melihat kedatangan suaminya. Mas, akhirnya kau datang ke sini. Lisa memeluk tubuh Mas Haris yang berada di samping berangkar. Sedangkan aku menunggu di luar. Mas Haris hanya diam. Mas, jangan tinggalkan aku. Aku sudah kehilangan ibuku. Aku tidak mau jika harus kehilangan kamu juga. Pinta Lisa memelas. Maafkan aku, Lisa. Aku datang ke sini justru untuk membicarakan perceraian kita, ucap Mas Haris dingin tanpa menatap Lisa. Matanya lurus menatap jendela. Lisa menggeleng. Ia semakin erat memeluk tubuh Mas Haris. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak bisa bersama denganmu lagi. Penyakitmu juga tidak kunjung sembuh, ucap Mas Haris. Lisa sesungguhkan dibenamkan wajahnya di perut suaminya itu. Aku pasti bisa sembuh, Mas. Tolonglah, jangan tinggalkan aku. Atau... Lisa melepas pelukannya, lalu mencengkram tangan Mas Haris dengan pandangan tajam. Mas Haris menunduk menatapnya. Wajah pria itu begitu dingin, tak berekspresi. Aku akan melaporkanmu pada polisi atas kasus pembunuhan Alia. Aku memiliki bukti. Kau akan masuk penjara, ancam Lisa. Aku memang yang menusuk Alia, tapi Mas membantuku membuang mayatnya dan melemparkannya ke sungai. Walaupun aku akan dipenjara, tapi kau juga sama. Lebih baik kita sama-sama mendekam di penjara, lanjut Lisa. Mas Haris bergeming mendengar ancaman Lisa. Semua orang
akan tahu jika kau yang telah membunuh mantan istrimu. Karirmu akan hancur dan kau akan menjadi seorang narapidana." Mas Haris mendorong Lisa sembari melangkah mundur. Ia tak menyangka Lisa akan mengancamnya seperti itu. "Aku sudah merelakan kau menikah dengan Amira, asal kau tidak meninggalkan aku," lanjut Lisa. Ia yakin ancamannya akan berhasil. Mas Haris terdiam sejenak, memandang wajah Lisa. "Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu," ucap Mas Haris pada akhirnya. "Sekarang bawa aku pulang ke rumah, Mas. Aku sudah tidak betah berada di sini," ucap Lisa. Pria itu melangkah keluar. Sementara itu, Lisa tersenyum lega. Singkat cerita, Lisa duduk di sofa ruang tengah di lantai 2 rumah itu, ditemani secangkir kopi panas. Menikmati kopi panasnya yang pahit lagi pekat. Kepalanya berdenyut sakit karena banyak menangis. Bahkan dirinya tidak bisa tidur karena terus mimpi buruk. Suara petir yang menggelegar menyentakkan badan wanita itu hingga menyemburkan kopi dari mulutnya. Lisa menoleh pada jendela. Di luar sudah sangat gelap, bukan karena malam telah tiba, tapi awan hitam yang mengepul menutupi langit. Sepertinya akan turun hujan. Lisa menoleh pada tangga karena mendengar suara langkah kaki menuju tangga. Ia memang sedang menunggunya. Senyum Lisa terukir saat suami yang sangat dicintainya itu sudah pulang. "Mas sudah pulang?" tanyanya sembari berusaha berdiri. Lelaki itu menoleh padanya, terus melangkah ke depan dengan pandangan kosong. Lisa mengerti suaminya itu sangat marah dan membencinya, tetapi semuanya tidak akan berlangsung lama karena dia sudah menyiapkan sesuatu untuknya. "Mas, tumben pulang cepat hari ini?" tanya Lisa, lalu melangkahkan kaki perlahan menyusul Mas Haris. "Mas, mau aku bikinin kopi?" Lisa tak menyerah. Dia terus berusaha mencari perhatian Mas Haris. Namun lelaki itu seolah menganggapnya tak ada. Menoleh pun ia enggan. "Aku ingin bicara padamu, Mas. Ini untuk yang terakhir kalinya. Aku berjanji tidak akan mengganggu hidupmu lagi setelah ini," ucap Lisa memelas. Mas Haris menggeser pintu kaca balkon, disusul oleh Lisa di belakangnya. "Aku sudah tahu, Mas, kau sudah tidak mencintaiku lagi, dan aku ingin pergi dari hidupmu. Untuk itu, aku hanya punya satu permintaan padamu, untuk yang terakhir kalinya," ucap Lisa serius. Mas Haris menatap mata Lisa yang sudah dibanjiri air mata. "Apa?" tanya Mas Haris. "Aku ingin kau memelukku sekali saja sebelum kita sama-sama pergi jauh," kata Lisa kembali. "Sudahlah Lisa, aku sudah bosan dengan semua omong kosongmu," bentak Mas Haris yang membuat hati Lisa semakin tersayat-sayat. "Aku mohon, Mas." Lisa memelas. Akhirnya Mas Haris memenuhi permintaan Lisa. Dia mendekati Lisa, namun saat akan memeluk tubuhnya, tiba-tiba saja Lisa menghujamkan sebuah belati
tepat di jantung Mas Haris. Seketika, darah langsung memancar keluar. Ah! Sebuah teriakan terdengar. Tak cukup sekali. Sekuat tenaga, Lisa kembali mencabut pelatih itu, lalu menancapkannya berkali-kali, membuat darah menciprati baju dan wajahnya. Kau... Mas Haris melotot. Tangannya memegangi dada. Tak butuh waktu lama, Mas Haris pun ambruk di pelukan Lisa. Kau akan tetap jadi milikku, dan akan selamanya menjadi milikku, ucap Lisa dengan tersenyum, namun mengeluarkan air mata. Cinta itu buta. Kadang kita rela melakukan apa saja demi pasangan tanpa memperdulikan diri sendiri. 2 tahun yang lalu, aku akan bercerai saja dengannya. Aku lelah disiksanya terus-menerus semenjak perusahaannya bangkrut. Seharusnya dulu aku menikah denganmu saja, tapi aku gelap mata karena hartanya dan meninggalkanmu yang hanya anak penjual bakso keliling. Suara bercampur tangisan. Keluhan dari seorang wanita yang nelangsa itu adalah aku, Lisa. Kamu sabar ya, aku akan membantumu. Kalau dia memukulmu lagi, langsung beritahu aku. Suara lembut dan hangat itu begitu menenangkan. Mas Haris, aku selalu bangga pada sifat baiknya. Dia adalah mantan kekasihku yang dulu kutinggalkan. Namun entah kenapa, rasa cinta ini tumbuh kembali setelah kami sama-sama menikah. Aku mempunyai suami yang kasar dan suka menyiksa, sementara dia sudah mempunyai keluarga yang sempurna. Hal itulah yang membuatku berambisi kembali untuk mendapatkannya, meski dengan cara yang salah. Aku memasang susuk sehingga membuatnya terpikat dan mengirimkan guna-guna pada istrinya, Alia. Flashback off. Noda darah menjadi saksi bahwa suami yang sangat dicintainya, yang telah ia rebut dari wanita lain, kini telah tewas di tangannya sendiri. Entah apa yang dirasakan Lisa saat ini. Perasaan sedih, senang, takut, dan sakit seolah bercampur menjadi satu, membuat akal sehatnya hilang. Aku sudah bilang, kau hanya milikku. Tidak akan kubiarkan wanita manapun bisa memilikimu, bisiknya di telinga Mas Haris yang sudah terbujur bersimbah darah. Hahaha. Lisa tertawa keras, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku yang baru saja bangun dari tidurku keluar kamar, lalu mendapati pintu menuju balkon terbuka, padahal di luar hujan. Mas Haris, kau sudah pulang? Tanyaku sembari melangkahkan kaki menuju balkon. Aku semakin mempercepat langkahku saat mendengar suara tangisan Lisa, dan betapa terkejutnya aku saat melihat pemandangan yang sungguh tak kuduga, bahkan tak kurencanakan. Lisa sedang menangis sambil memeluk tubuh Mas Haris yang bersimbah darah. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku, tak percaya dengan apa yang sedang kulihat. Melihat kedatanganku, Lisa menatap tajam, lalu mengganti tangisannya dengan tertawa. Kau tidak akan pernah menang dariku, Alia.
ucap Lisa mendelik. Aku terpaku melihat Lisa yang seperti seorang psikopat. Aku sudah mengetahui siapa sebenarnya kau ini. Aku tidak pernah kalah dari siapapun. Aku akan memiliki apapun yang aku suka, teriaknya kembali. Kau sudah gila, Lisa. Kau sudah membunuh Mas Haris. Kau akan mendekam di penjara untuk selama-lamanya, kataku. Aku tidak akan dipenjara. Aku akan pergi bersama suamiku. Pergi jauh, ucapnya tak terkendali. Dia menodongkan belati yang berlumuran darah itu padaku, membuatku beringsut mundur. Maafkan aku, Alia. Aku memang telah merebut dia darimu, tapi aku sangat mencintainya. Apapun akan aku lakukan agar bisa bersamanya. Aku tidak tahan dengan semua kepedihan ini. Aku mohon, jagalah anakku dan Mas Haris setelah aku pergi. Apa yang akan kau lakukan? Lisa berdiri di atas balkon, lalu menjatuhkan dirinya ke bawah. Lisa, begiku. Aku berlari menuju pagar pembatas balkon, lalu melihat ke bawah. Mataku melotot lebar saat melihat tubuh Lisa berada di antara tanaman-tanaman di bawah balkon. Kepala Lisa terbentur batu. Kayu runcing untuk menyangga bunga tembus di perutnya. Darah mengalir sangat banyak. Semua musuhku meninggal secara tragis. Bahagia, tidak terlalu. Puas, tidak terlalu. Awalnya aku merasa kematian mereka akan membuatku sangat bahagia dan puas. Namun nyatanya tidak. Aku masih merasakan kehampaan di dalam hidup. Salah satunya yang kupelajari adalah balas dendam. Mungkin bisa memuaskan hatimu, tapi tidak membuat keadaan menjadi lebih baik. Aku mulai berdamai dengan diriku dan semua masa laluku. Bayi Lisa dan Mas Haris yang dulu sangat kubenci, kini kurawat dengan baik. Bayi mungil itu tidak bersalah. Keegoisan orang tuanya lah yang membuatnya kini hidup tanpa sosok mereka. Aku memulai kehidupan baru dan memutuskan untuk menerima lamaran Dr. Irfan. Kematian Mas Haris dan Lisa menjadi trending di sosial media. Banyak orang yang berspekulasi bahwa aku yang membunuh mereka. Namun nyatanya tidak terbukti. Mas Haris telah pergi di tangan wanita yang sangat mencintainya. Sementara Lisa pergi karena buta akan cintanya. Sesuatu yang memang bukan milikmu tidak akan pernah jadi milikmu. Sekeras apapun kau berusaha. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.